Iya, dan Pak SBY ini terukur tuh. Supaya ada kepastian rakyat bahwa Anies tetap punya potensi untuk memenangkan pemilu. Dan PKS pasti juga akan lakukan hal yang sama tuh. Yang penting Anies merasa lega. Ini sebenarnya bukan buat Demokrat atau siapa. Anies kan diombang-ambingkan. Sementara nggak ada calon per hari ini yang mampu mengatakan bahwa dia akan, ya paling nggak mengatakan dia bukan penerus Jokowi, kira-kira begitu tuh. Nah itu posisi itu yang saya anggap ya etika dalam politik begitu, karena Demokrat dan PKS itu ada di dalam posisi oposisi walaupun kuasi oposisi, tetapi tetap orang mau lihat bahwa ada calon dari pihak oposisi. Kan cuma Anies memang pihak oposisinya tuh. Walaupun orang melihat Anies tidak akan dapat, itu urusan belakangan, itu urusan kecerdikan dalam politik. Tetapi secara etis memang mesti ada yang melawan posisi Jokowi hari ini. Melawan artinya supaya ada pilihan itu. Dan itu saya kira teknik yang bagus dari Demokrat untuk mengatakan atau mengeluarkan rilis. Kan kalau dia mendukung itu artinya udah pasti begitu tuh. Nanti orang akan tanya, kalau masih mencela-mencela itu artinya Demokrat tidak taat asas. Nah soal wakil presiden itu pasti ada pembicaraan setengah kamar dengan Nasdem, ada pembicaraan setengah kamar dengan PKS, lalu sama-sama duduk satu kamar gitu. Dan kamarnya jangan dikunci. Oke, sekarang orang tinggal nunggu PKS lah. Gimana? Menurut Anda betul nggak ini tinggal menunggu waktu gitu soal PKS? Pastilah tinggal menunggu waktu, dan ya PKS pada akhirnya juga akan begitu. Tapi seperti kata pepatah, time is money. Oh, apa tuh? Jadi maksudnya menunggu money atau menunggu waktu? Menunggu waktu artinya menunggu uang. Saya kira kita mesti biasakan untuk lihat bahwa memang ada faktor-faktor semacam itu. Kan nggak perlu dibilang ya kita nggak perlu mahar, enggak. Tetap harus ada semacam ya apa namanya kerohanian, ya uang kerohanian lah dalam politik juga ada. Uang kerohiman, bukan kerohanian. Uang kerohiman. Tapi bukan money politics. Ini kan semacam persahabatan di antara partai oposisi yang mesti saling memperkuat. Nah, salah satu cara memperkuat adalah dengan tadi transaksi yang signifikan gitu. Saya kira jujur saja ya, itu memang dalam pilpres sampai sistem politik sekarang ini kan sangat butuh uang, ya butuh uang yang besar untuk membiayai politik. Itu mulai dari kampanye, saksi-saksi, macam-macam lah itu. Dan justru disitulah pintu masuknya selama ini dari oligarki untuk mengendalikan partai-partai politik. Nah saya kira ini momentumnya untuk para relawan. Mau tunjukin serius nggak lo mau melawan oligarki, kan gitu ya Bung Rocky? Ya saya kira itu poin. Nanti tentu kita atau lewat FNN kita usulkan bahwa kalau koalisi terbentuk, lakukan aktivitas pengumpulan dana berbasis relawan. Jadi begitu Anies muncul, walaupun secara elektoral mungkin akan dijigal juga karena nggak bisa nyampe 20%, tetapi udah dibuat tradisi bahwa 3 partai ini punya relawan, dan relawan akan bilang this is my share. Di Amerika biasa begitu. Ini walaupun $10 ini tanda dukungan saya. Share saya segini ya. Supaya terjadi semacam crowdfunding yang dasarnya adalah partisipasi bukan mobilisasi. Yes. Jadi jangan nunggu partai-partai itu beli suara. Justru kita kalau ingin perubahan kita dukung dengan sumbangan, mau 100.000, mau 10.000. Jadi jelas oligarki tahu bahwa ada dana yang akan menghadapi dia. Nah secara mental, secara moral orang Indonesia itu sekali dia merasa ada keadilan, itu orang akan berbondong-bondong kumpulin uang tuh. Kita ingat 2019 saja Sandi punya uang, Prabowo punya uang, tapi mak-mak ngumpulin uang tuh. Dan terlihat bahwa itu adalah real partisipasi tuh. Bahwa kemudian mak-mak di PHP doang, yaitu urusan moral. Sandi dan Prabowo itu yang harus mereka pertanggungjawabkan juga. Nah itu nggak boleh terjadi pada Anies, karena Anies sudah masuk ke dalam satu wilayah di mana dia sebetulnya tidak mungkin lagi dibatalkan secara publik. Bisa dia dibatalkan secara legal misalnya macam-macam. Tapi publik udah menganggap ya udah Anies sudah presiden. Dia di Banten kemarin, di mana-mana udah begitu, dan halangan terhadap Anies makin banyak, dan itu artinya Anies semakin berbahaya. Nah, semakin seseorang berbahaya artinya semakin dia potensial untuk memimpin sebetulnya itu. Ya. Nah, saya kira sebenarnya
mestinya kalau memang serius ini ya, kita ini bukan, jangan dianggap kita bagian tim suksesnya Anies ya, enggak ya, tapi kita kan berbicara bagian dari proses demokrasi. Kita selalu ngomong bahwa sekarang dibajak oligarki. Ya kalau nggak mau dibajak oligarki ya kita ambil alih lagi. Nah, saya kira kan para relawan tuh bisa deal datang ke partai-partai politik itu. Oke, kalian maunya seperti apa? Kan begitu ya, kebutuhannya seperti apa? Mari kita duduk bareng, apa yang bisa kita lakukan dan apa yang bisa Anda lakukan. Harusnya begitu kan ke depannya. Ya itu pentingnya. Tadi kita bicara ya uang diperlukan, tapi dia harus beredar di antara 3 partai pendukung ini dan relawan kan. Ya. Jadi jangan sampai ada uang masuk dari oligarki dan itu memporak-porandakan etika politik. Dia bilang aja, kami betul-betul akan crowdfunding. Kami punya relawan, kami 3 partai, cukup anggota kita, potong gaji DPRD, segala macam itu. Jadi kan buat ini bukan sekedar menjagokan Anies, ini menjagokan transparansi dalam pemilu tuh. Supaya ada ide baru bahwa kami, Demokrat, Nasdem, PKS, ingin pemilu yang bersih. Dan kami tidak akan bermain uang sedikit pun terhadap pemilih. Di antara mereka ya oke, karena mungkin dananya Nasdem sedikit di atas Demokrat sedikit di atas PKS, dan saling membantu aja sebagai saudara, sebagai sesama saudara yang ingin mengubah politik, berhadapan dengan Firaun. Hati-hati, Anda ngomong Firaun nanti bisa dia kan nggak tahu Firaunnya siapa, kita kan cuma bilang Firaun, kita nggak sebut nama. Kalau MH menyebut nama itu. Ya. Dan benar gini kan? Orang salah juga. Firaun itu kan sebenarnya raja, sama dengan kaisar kayak apa. Yang disebut yang lawannya Musa itu kan kalau nggak salah Rameses II itu ya. Jadi kalau kita ngomong Firaun tuh itu terminologi yang netral. Kenapa di Indonesia jadi orang sensi gitu loh? Jadi selalu istilah-istilah itu akhirnya mau dikait-kaitkan. Padahal sebetulnya yang kita lihat watak kekuasaannya tuh, yang mengarah pada Firaunism itu kan. Kita lihat kan jejak itu kan. Tapi kenapa mesti saling baper atau merasa tersinggung? Biasa aja kan. Jadi orang-orang yang ada di sekitar Firaun juga mesti tahu bahwa Firaun itu adalah perlambang dari satu jenis kekuasaan. Nah, kita tahu yang beda dari Firaun adalah kepemimpinan malaikat misalnya tuh. Kan kita nggak bisa bilang seseorang sekarang itu malaikat. Ya kalau dia bukan malaikat ya pasti dia Firaun. Kalau dia bukan Raja Sulaiman yang bijak itu pasti dia Firaun. Jadi tinggal pilih yang ada sekarang itu Musa atau Firaun, kan gampang. Kalau dibilang Musa agak susah orang terima. Kalau Firaun yang mendekati lah gitu kan. Oke, kita balik lagi ya. Ini ide yang serius soal crowdfunding tadi ya. Dan ini kita sodorkan juga, proposal ini bukan hanya kepada Anies dan partai koalisi pendukung ini, tapi kepada semua partai-partai yang nanti akan berlaga pada Pilpres. Saya kira ini mesti kita ubah ya, gayanya ini sekarang, polanya itu kalau sekarang namanya relawan lu mesti share, bukan relawan yang kemudian malah berharap nantinya ada jabatan setelah nanti terpilih jadi presiden, atau kemudian menunggu bantuan sembako. Saya mesti jujur ngomong bahwa banyak sekali video-video yang beredar itu relawan-relawan Ganjar Pranowo di berbagai daerah membagi-bagikan sembako ke rumah, dari rumah ke rumah, door to door. Saya kira kayak praktek semacam ini harus diakhiri gitu ya, karena cara ini seperti satu tidak mendidik pemilih, yang kedua ini memberikan pintu masuk oligarki. Walaupun kita tahu bahwa nanti oligarki pasti juga akan masuk, tapi tidak mereka yang punya share utama gitu. Nah itu pentingnya, pasti oligarki di ujungnya dilihat juga nih, ini potensi walaupun dari pihak oposisi. Kan oligarki fungsinya adalah mengintip siapa yang akan jadi capres, selalu nebeng di situ kan. Kan nggak mungkin oligarki itu mau melawan semua aspek politik. Oligarki itu mau siksa aja. Dia nggak punya kepentingan politik sebetulnya. Dia cuma punya kepentingan supaya usahanya itu tidak diganggu oleh rejim yang baru tuh yang akan datang. Kira-kira itu. Nah soal crowdfunding itu penting sekali karena kan dibocorin juga tuh kalau Pak Jokowi bikin pertemuan atau bagi-bagi sembako segala macam, bagi uang, Ganjar juga begitu. Itu ada aja dibocorin, ini kami baru dapat ya, antara senang dan mungkin mau mengatakan wah ya kami palsu sebetulnya mendukung kerumunan itu. Hal yang belum kita dengar dari pihak Anies. Nggak ada kita lihat orang bawa uang bilang ini tim Anies lagi nyogok kita, Nasdem lagi bagi-bagi duit itu. Nasdem tentu punya kepentingan untuk naikkan elektabilitas tuh. Tetapi yang paling penting adalah bikin batas bahwa kami deklar aja bahwa Nasdem, PKS nggak akan bagi-bagi uang tuh.
supaya orang tahu kalau mau pilih Anies ya kumpulin duit dong buat bantuin Anies itu. Kalau enggak Anies akan dibantu oleh oligarki nanti, itu rusaknya di situ. Jadi sistem ini juga harus berlaku pada Golkar, P3, PAN, segala macam. Kan ini kesempatan baik bagi kita untuk memulai satu praktek politik yang betul-betul bersih. Jadi kita cicil sebetulnya etika politik dengan menghimbau aja tokoh-tokoh partai, Pak Zulkifli Hasan, Pak Airlangga Hartarto, Pak P3, siapapun lah partai itu, supaya berpikirlah bahwa rakyat menginginkan satu Indonesia yang bersih itu. Dan jejak itu mesti dimulai justru ketika kekacauan dan ketidakpastian politik kita rasakan hari-hari ini. Supaya 2024 FNN dan saya tidak lagi mempromosikan LBP. Liga Boykot Pemilu maksud saya. Ya, jadi kalau tadi kita ngomong bahwa kita bercanda-bercanda bahwa PKS itu untuk mendukung Anies tinggal soal menunggu waktu, dan dalam bahasa Inggris saja ada sebut pepatahnya time is money. Itu jangan baper gitu ya. Karena kita tahu kok memang ada kebutuhan politik semacam itu ada, tapi kita mengubah gitunya aninya ya Bung Rocky, kalau dalam bahasa agamanya akadnya kan gitu, sama-sama nerima duit gitu tapi akadnya beda gitu loh. Itu akad kan peristiwanya tuh. Dan konteks akad ini yang diperlukan supaya nanti ada interpretasi bahwa ini dimaksudkan justru untuk membersihkan politik. Ada akad yang untuk memburukkan politik. Ini betul-betul akad yang didesain untuk politik yang mawardah, sakinah, dan apa? Rahmah. Oke. Jadi nanti enak itu. Kita tahu ada elit politik di PKS yang selalu bicara soal ini kan, soal mahar ini kita tahu gitu. Tapi polanya diubah deh, yang lebih elegan gitu caranya, bukan soal itu. Jadi nanti orang akan melihat, lah PKS urusannya cuma mahar doang nih kan gitu, itu kan jadi jelek. Tapi kalau sejak awal terbuka ngomong, ada kebutuhan, mari kita bicara dengan para relawan, dan relawan juga harus lihat begitu, partai politik cari duit, enggak, realitasnya memang perlu gitu. Jadi PKS mungkin lagi berpikir supaya hal-hal yang sifatnya uang itu diakatkan dengan asbabun nusul yang tulus. Apa berat ini? Mulai pakai asbabun nusul. Oke, tapi kita serius sekali. Betul itu soal itu. Mau kita beli kembali atau ya kita belilah istilahnya, beli kembali demokrasi itu dari oligarki ya. Caranya itu tadi ya, Bung Rocky ya. Betul kan, declare aja seberapa kuat sih uang oligarki. Kami juga punya uang. Dan kami punya money politics, tapi bukan yang kotor gitu. Karena kami butuh semacam kapital pertama untuk memulai proyek demokrasi yang bersih. Itu jadi koalisi Anies itu declare aja bahwa kami akan lakukan sesuatu yang orang akan kaget, bahwa uang yang datang dari kerelaan itu jauh lebih berguna dan jauh lebih berakar dibandingkan uang yang dibungkus amplop dan dimasukin di goodie bag itu segala macam. Hal-hal itu yang mesti kita ucapkan sebetulnya. Yes, oke. Jadi sebenarnya ini kalau memang gagasan kita ini terwujud, dan itu tadi berlaku tidak hanya pada koalisi yang akan mendukung Anies, tapi semua partai-partai politik yang akan mengusung calon-calon presiden, saya kira kita bisa melihat pada Pilpres 2024 itu ada yang sangat berubah pada demokrasi kita ya, Bung Rocky. Demokrasi partisipatif ya, saya kira itu yang akan terjadi ya. Ya itu demokrasi partisipatif melawan demokrasi yang memobilisasi itu. Dan kita udah cukup selama 7 tahun mengerti bagaimana fungsi uang memburukkan persahabatan bangsa, bagaimana fungsi uang membelah bangsa. Jadi kita rekatkan kembali dengan tadi demokrasi partisipatif. Yes, oke. Baik, kita tunggu ya. Siapa yang mau mulai share duluan? Angkat tangan. Dan share kita 0% ya, share kita ya. Yes. Ya. Secara etik, this is our share, 0% itu diperlukan untuk membersihkan demokrasi. Yes. Soal amplop nanti kita kirim ke tim sukses Anies. Dan amplop yang sama akan kita kirim ke calon-calon lain yang mendeklarasikan hal yang sama ya. Kalau Anies nggak segera mendeklarasikan ini koalisi, ya kita kirim ke partai lain yang lebih dulu mendeklarasikan bahwa relawannya akan memberikan share, gitu ya? Ya, semua relawan di semua partai yang mau memulai satu crowdfunding yang basisnya adalah partisipasi bukan mobilisasi, kita pasti kirimin cek itu supaya ada latihan berdemokrasi yang betul-betul
tulus, yang betul-betul bersih. Ya, oke. Gimana sih janji? Kalau bentuk janji itu gimana? Tangannya gimana? Saya kita janji. Pokoknya kita Ini janji. ini nih. Oh, oke. Ini, Apa itu? Karena biasanya ada yang begini. Oke. ini tanda kesetiaan berjanji itu. Oh, Tapi oke. ini tradisi Barat ya. Oh, Tapi tradisi kita Barat. bikin, ya ini juga janji kan. Ya, ini janji ya. Oke. Nah, ini janji kita 0%. Siapapun yang mendeklarasikan akan politik bersih dan melakukan crowdfunding dan membeli politik kembali dari oligarki, kita akan kirim apa cek atau cash, menurut cash ya, saya kira ya, kita nggak punya cek. Tergantung dia pakai imani jenis apa. Oke, oh bisa imani sekarang ya. Yeah.